Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala al-habib Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jemaah muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kenikmatan sehat ini menjadi bekal utama dalam beribadah kita juga. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan kita mungkin di tengah-tengah musim yang pancaroba, dari musim panas, hujan yang tidak menentu, tapi kondisi kesehatan juga belum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Allah Subhanahu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa untuk malam yang ketiga hari ini di bulan Oktober ini, yaitu kita akan membahas mengenai fikih. Insyaallah di beberapa ustaz yang menjelaskan. Untuk itu, kita satu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah musalla al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, masih berikan kepada kita panjang umur, dan juga hidayah, taufik berupa Islam dan iman. Marilah kita syukuri nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat panjang umur. Sampai detik ini Allah masih diberikan kesehatan, Allah masih berikan umur kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara mengisi kehidupan kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal-hal yang diridhai? Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi sesama, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun tetangga-tetangga kita. Dan juga senantiasa mengisi hidup kita dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu
Sesungguhnya kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kemarin ada kabar Ustaz Stephen. Jadi beliau adalah bukan Ustaz. Stephen. Tahu Stephen? Beliau itu seorang mu'alaf, tapi sumbangsihnya terhadap dakwah luar biasa. Sebelumnya ngobrol sama Ustaz Salim Salaman. Dalam obrolan tersebut kita nanti akan ketemu, kita akan bicara tentang dakwah. Tampilannya biasa, tapi sumbangsihnya untuk dakwah luar biasa. Bahkan orang melihat itu seperti orang biasa, pakai kaos tulisannya ya tulisan yang tentang dakwah. Ustaz Salim Al-Fillah ketika itu kaget kalau ada kabar meninggalnya. Baru berpisah terus ada kabar bahwa beliau meninggal. Awalnya merasa sakit di bagian kanan atau kiri ya, terus setelah itu dikirain masuk angin, dibawa ke dokter, sudah tolong. Maka saya pesan kepada jamaah, jaga kesehatan itu berupa ikhtiar. Menjaga kesehatan itu kewajiban kita. Adapun kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan tempat yang mulia bagi Stephen, juga diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amalnya. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bab zakat, yaitu tema tentang zakat, dan sudah saya jelaskan dalil-dalilnya bahwa zakat di awal Islam itu hanya dikhususkan atau caranya adalah sampai orang-orang miskin itu tercukupi, tidak ditentukan kadar dan juga pembagiannya. Ini dalilnya hadis dari Ali karramallahu wajhah, dari Imam Ali semoga Allah memuliakan wajahnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadri alladhi yas'a fuqara'ahum. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang yang kaya untuk apa? Untuk mengeluarkan zakatnya sebatas apa? Sampai orang-orang miskin itu tercukupi kebutuhan pokoknya. Jadi tercukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Makan. Makannya juga nggak boleh mewah-mewah. Makannya ya biasa-biasa aja. Pakai tahu, telur, jangan pakai daging dan lain sebagainya. Kalau bisa saya alhamdulillah. Jadi patokannya dulu orang-orang miskin itu tercukupi, maka gugurlah kewajiban orang-orang kaya. Yang penting sudah makan, yang penting ada baju dan lain sebagainya, maka orang kaya tidak tertuntut atau dituntut. Dituntut dalam artian bukan dalam hukum Islam, bukan hukum di depan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting orang miskin dicukupi kebutuhan pokoknya. Terus lanjutkan, wala yajadal fuqara idza ja'u amru illa bima yasna'u aghniya'u. Jika ditemukan orang-orang yang fuqara sampai kelaparan dan juga mereka telanjang tidak memakai baju dikarenakan nggak punya, maka
menghisab itu orang-orang kaya di awal Islam ini ya, di awal Islam. Wa inna Allaha yuhasibuhum hisaban syadida, dan ketahuilah bahwa Allah akan menghisabnya, menghitungnya dengan detail, dengan terinci dan lain sebagainya. Jadi di awal Islam pembagian zakat bagi orang-orang miskin itu yang penting tercukupi, tidak ditentukan kadarnya sekian persen, 2,5%, tidak. Tapi yang penting tercukupi, mungkin lebih dari 2,5%, mungkin juga kurang dari 2,5%. Yang penting orang-orang miskin orang tercukupi dari kelaparan atau pada waktu itu. Wa yu'adzibuhum 'adaban alima. Setelah dihisab lalu diketahui orang-orang tersebut tidak mencukupi, pada orang-orang miskin, orang-orang kaya itu akan diazab. Itu dulu di awal Islam. Jadi dulu itu seperti itu, sekarang enak, sudah ditentukan. Kalau dulu diwajibkan untuk mencukupi orang-orang fakir dan miskin, sekarang sudah ditentukan 2,5%. Kalau sekarang dituntut sampai orang-orang miskin itu makan dan lain sebagainya, maka mungkin lebih dari 5%, bukan 10%. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ini hadis siqah. Qala al-hafidz siqah saduq. Siqah itu dapat dipercaya, saduq itu orang yang jujur. Rawahan al-Bukhari wa ghairuhu wa baqiyatu ruwati la ba'sa bihim. Wa kanat faridatuz zakah bi Makkah fi awal al-Islam. Jadi ditentukan zakat itu di awal Islam di Makkah. Maaf, diwajibkan di Makkah di awal-awal Islam, baru ditentukan itu tahun 2 Hijriah. Ditentukan apanya? Kadarnya. Ditentukan apanya? Pembagiannya. Innamas shadaqatu lil fuqara, sampai akhir ayat itu 18. Itu tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Berarti ditetapkan di Madinah. Adapun kewajiban mengeluarkan zakat, lalu belum penentuannya sudah ada di Makkah. Jadi di awal Islam sebenarnya sudah ada yang namanya zakat, baru ditentukan pada tahun 2 Hijriah tentang kadarnya dan pembagiannya, diantaranya adalah nisab-nisabnya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hadis pembagian zakat. Sekarang at-targhib fi adaiha. At-targhib itu dari kata raghaba yuraghibu targhib. Targhib itu dianjurkan atau motivasi untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh artinya ambil. Jadi ini perintah kepada Rasulullah SAW, tapi juga kepada kita. Mungkin kalau ada orang orientalis atau orang yang pura-pura belajar Islam tapi menyerang Islam, akan masuk ke ranah ini, Pak. Ini perintahnya kan satu orang. Siapa yang diperintah? Yaitu Nabi Muhammad. Kenapa kita harus ikutin yang diperintah cuma Nabi Muhammad? Kita harus jawab, oh iya ya, iya terus. Jangan gitu sama Muslim ketika ada serangan. Ini perintahnya hanya untuk Nabi Muhammad. Kenapa kita harus melaksanakan? Di dalam teksnya ini kita kan mengikuti Quran. Quran itu lebih otentik daripada hadis. Maka ikuti Quran. Khudh, ambillah. Perintah ini untuk satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Berarti bukan perintah untuk kita. Maka kita jelaskan bahwa perintah kepada Nabi Muhammad juga perintah kepada umatnya. Tidak ada istilah perintah kepada Nabi Muhammad khususiyah hanya untuk Nabi Muhammad, kecuali hadis yang menjelaskan khususiyah Rasul. Kalau nggak ada, itu berarti keumuman kepada
min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta-harta orang kaya. Diambil apanya? Sedekahnya, bukan harta semuanya. Sedekah berarti sedekah ini atau zakat ini memang hak-hak orang fakir miskin atau 8 asnaf tersebut, bukan haknya orang kaya, bukan haknya orang yang berduit, tapi itu haknya orang miskin yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mencapai harta satu nisab. Kalau nggak dikeluarkan, ya bagaimana ketika kita punya hak? Contoh saja, hak kita adalah atau kewajiban kita mendidik anak. Kalau tidak kita didik anak kita berdosa. Begitu juga ketika kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena itu hak orang-orang fakir miskin, maka kita harus keluarkan. Sekali lagi, ini adalah masukan atau ini adalah motivasi arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa harta-harta yang kita punyai itu ada hak fakir miskin, bukan harta kita tapi hak mereka, dan kewajiban kita mengeluarkan, melaksanakan, menyampaikan harta tersebut. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Masya Allah. Setelah kita ini disuruh mengeluarkan hak-hak mereka, karena ini adalah milik mereka, maka dengan mengeluarkan itu kita akan mensucikan, wa tuzakkihim biha, akan mentahhiruhum, artinya menyucikan mereka, menyucikan orang-orang kaya yang punya duit dari sifat tamak, menyucikan orang-orang yang punya duit dari sifat kikir, bakhil, dan juga sekali lagi menjadikan orang tersebut punya sifat empati, simpati kepada orang-orang miskin. Jadi mengeluarkan zakat itu menjadikan hati kita punya perasaan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini yang sering saya jelaskan, bahwa sikap atau ciri atau karakter orang-orang yang bertakwa itu mengeluarkan sedekah atau zakat. Jadi kalau merasa dirinya bertakwa, nggak mengeluarkan zakat, nggak mengeluarkan sedekah, maka tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan nanti di surga di tangan-tangan yang di bawahnya mengalir air sungai. Air sungai terdiri dari susu, khamar atau arak, terus susu, khamar, habis itu madu, itu ngalir. Nggak seperti sungai yang ada di kita, ngalirnya air kotor, air comberan, air apalagi, air polusi, air limbah. Kalau di surga tidak ada air limbah, adanya adalah air susu mengalir yang bisa diminum langsung, air madu yang bisa dikonsumsi langsung, air khamar bagi orang-orang yang dulu di dunianya tidak mau minum khamar. Jadi disediakan. Itu dijanjikan pada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Saya lanjutkan di hadisnya. Wa fi amwalihim, saya loncatin ya, tadi banyak soalnya ayatnya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan di harta orang-orang yang bertakwa itu ada hak-hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang mahrum. Mahrum ini dia miskin tapi malu untuk minta-minta, nahan, padahal dia gak cukup. Gak cukupnya ini bukan berarti gak cukup. Contoh, dia gajinya gede, gak cukup karena cicilannya juga gede. Ini bukan itu maksud saya ya. Gak cukup, benar-benar gak cukup dibuat untuk makan yang makan pokok ya. Kalau gak cukup buat keperluan yang besar, cicil mobil, cicil rumah dan lain sebagainya, ya semua orang pasti gak cukup gaji berapapun, karena
Gaya hidup seseorang itu semakin besar pemasukan, semakin besar pengeluaran. Jadi di dalam Islam tidak ditentukan kecukupannya, tapi ditentukan tentang makanan pokoknya atau kebutuhan primernya. Dan dulu dalam belajar saya ingat masih SD, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer itu yang makan 3 kali sehari, makannya cuma tahu, kadang nggak ketemu tahu, nasi doang sama garam. Nah ini kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer, sekunder, contoh motor sekunder. Nah kalau di perumahan bisa primer motornya. Tapi ada orang yang mengatakan itu sekunder bagi orang yang miskin. Orang pakai sepeda aja nggak punya. Jadi kalau kita sih masuk ke sekunder. Kalau tersier itu apa? Ya punya mobil Innova, punya mobil, ya itu tersier. Mewah, barang mewah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlanjutkan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu diantaranya mengeluarkan hak fakir miskin, yaitu di hartanya, merasa bahwa hartanya ada hak orang-orang fakir miskin, orang-orang yang minta, orang-orang yang nggak punya tapi nggak mau minta-minta. Kita lanjutkan wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, baik itu mukmin dan mukminah, ba'duhum awliya'u ba'd, di antara mereka adalah walinya atau penolongnya. Jadi kalau kita lihat hadis tersebut, seorang muslim yang ada di kita, di tetangga kita kelaparan, maka tanggung jawab kita, karena al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi awliya itu penolongnya. Apalagi sampai dikabarkan ada orang yang meninggal karena kelaparan, dosa orang sekitar situ. Ada orang miskin, sudah tua, sampingnya rumah gede, mobilnya banyak, sampai dikabarkan ada yang meninggal karena kelaparan di sampingnya, maka orang sekitar itu dosa dikarenakan dia tidak memperhatikan atau ngasih orang yang miskin tersebut. Ya, karena di sini wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, dan ciri orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saling menolong dengan sesama. Di akhir ayat surat At-Taubah ayat 71 diakhiri ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah wali di antara saudara Islamnya. Terus al-amru bil ma'ruf, senantiasa mengajak kebaikan. Jadi kalau ada orang mengajak, yuk kita ngaji, yuk kita kerja bakti, ini kan amru ma'ruf. Jangan dikira kerja bakti itu enggak amal ma'ruf, arti memerintahkan. Artinya siapa sekarang? Ada? Oh enggak ada. RT nyuruh, RT, ada RT? Enggak ada. Nyuruh kerja bakti itu pun amar ma'ruf. Kita sebagai anggota atau bawahannya harus ikut. Ya. Terus juga wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk mencegahnya. Jangan sampai bilang di sekitar didirikan diskotik yang di situ digunakan minuman keras, digunakan perzinahan, dan kita diam saja. Ya udah, bagi mereka, bagi saya. Ini nggak boleh seorang muslim. Harus mencegah. Ketika ada orang yang mau merusak lingkungan kita dengan perbuatan maksiat, maka kita harus serempak mencegahnya. Itulah ciri orang-orang yang akan dirahmati Allah. Jangan sampai ada orang yang bilang, biarin aja kemaksiatan, itu kan mereka, yang penting kita enggak. Jangan dikira anak-anak kita ini akan meniru lingkungan kita. Jika lingkungan rusak, jangan sampai disalahkan generasi yang akan datang.
Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Jadi orang-orang yang dirahmati Allah itu senantiasa mendirikan salat. Kalau dia jarang ke masjid, jarang sholat, berarti bukan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Wa yu'tuna zakat, dan mengeluarkan zakat. Banyak ya ciri atau orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dan satu-satunya atau semuanya harus ada. Jangan sampai hilang. Satu saja hilang maka tidak mendapatkan rahmat Allah. Dia keluar zakat getol, zakat ini keluar, tapi nggak mau sholat, salah. Dia keluar zakat, sholatnya bagus, tapi nggak mau amal ma'ruf, ini salah. Bahkan ke anaknya saja nggak amal ma'ruf, ya bilang tidur sholat subuh kesiangan nggak apa-apa, dosa seorang orang tua. Harus ngajarin baik kepada anaknya. Ini amal ma'ruf untuk keluarga terkecil. Dan juga orang yang mengeluarkan zakat tersebut atau kaum yang mengeluarkan zakat tersebut salah satu pilar penguatan eksistensi manusia di atas bumi. Jadi saya ulangi lagi, orang yang mengeluarkan zakat, muslim yang mengeluarkan zakat ini penguat eksistensi seorang muslim di atas bumi ini. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Al-Hajj ayat 41. Dan orang-orang yang akan dikokohkan di atas bumi ini atau di muka bumi itu, siapa yang akan dikokohkan, yang akan dikuatkan? Mereka yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Mendirikan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, ambruk. Karena penting seorang muslim juga finansialnya harus kuat. Ya, ini penting. Masya Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini saudagar yang kaya, pebisnis yang sukses, sampai-sampai hartanya sampai sekarang itu masih ada, bahkan berkembang hartanya. Jadi ketika meninggal itu hartanya diwakafkan dan wakafnya ini dijaga sampai sekarang. Maksudnya diinvestasikan, tapi investasi yang bagus, bukan trading forex dan lain sebagainya. Ya. Wa rawatul Tirmidzi an Abi Kabsyah al-Anmari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Kabsyah al-Anmari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Abu Kabsyah al-Anmari. Kabsyah itu kambing, Abu Kabsyah bapaknya kambing. Itu orang dulu itu Pak, Gajah Mada. Abu Hurairah bapaknya kucing kecil. Itu bangga mereka kalau dinisbahkan. Apalagi Abul Asad bapaknya singa. Bangga. Sekarang bapaknya sapi ya mampu marga. Abul Bakoroh mana ya ini memang kondisi ya. Abu Kabsyah al-Anmari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun aqsama alaihinna wa uqsimu alaihinna wa uqadikum haditsan fahfadu. Ada 3 hal yang saya bersumpah dan 3 hal tersebut, dan juga saya akan bicarakan tentang 3 hal tersebut. Jagalah 3 hal tersebut. Apa itu? Naqasa malun min shadaqatin. Harta itu tidak akan hilang, tidak akan berkurang karena sedekah. Harus yakin, harus yakin. Kalau baru ada ragu di sini, harus yakin pokoknya. Saya termasuk orang yang dulunya bukan ragu-ragu ini, tapi sedikit ya pasti berkurang secara matematik. Saya masih mengikuti logika, tapi Allah Akbar diingatkan oleh Allah bolak-balik. Saya kan sudah cerita itu. Jadi semakin yakin saya, semakin yakin. Betul secara nominal berkurang, tapi secara barokahnya bertambah. Barokahnya bertambah.
sedekah itu. Sedekah itu ya sesuai kekuatan kita ya. Jangan sampai gini Pak. Contoh, jangan sampai seperti Abu Bakar. Kita bukan Abu Bakar, iman kita cetek. Iman kita itu kecil. Kalau Abu Bakar semuanya diserahkan pada Allah. Ketika ditanya, terus untuk istri dan anakku apa? Saya serahkan pada Allah. Bapak kalau bilang gitu, gimana? Saya serahkan kepada Allah. Hebat, luar biasa. Saya kalah kalau gitu ya. Jadi dalam Islam pun dibagi. Tidak semuanya khud min amwalihim shadaqatan, khud min amwalihim, dari bagian harta-harta kalian. Tidak semuanya. Jadi sekian persen. Terus jangan sampai terbawa image seperti ini. Kalau kamu menyedekahkan sekian akan dapat sekian. Memang dilipat gandakan pahalanya, tapi kebalikannya atau kembalinya jangan harapkan gitu. Yang bagus. Kalau kamu nanti keluar 100.000 akan dapat 100 juta. Jadi kita tergantung pada pengembalian akhirnya. Jadi jor-joran, apa jor-joran itu? Bermunafasah, berlomba-lomba dalam bersedekah, tujuannya nyari kembali. Lain nggak jauh bedanya seperti SBS ini. Tapi saya nggak mengatakan gitu, karena ini kan harapan dari Allah. Tapi sekali lagi nggak bagus seperti itu. Jadi nanti kalau saya sekian, pasti dapatnya sekian. Lalu dia berpikir kalau saya sekian dan sekian, berlomba-lomba bersedekah, tujuannya dapatkan kembali. Ya sedekah, tapi sekali lagi yakinkan bahwa yang kita keluarkan itu akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, sekuat tenaga kita. Dan 2,5% yang kita keluarkan 2,5% karena itu hak fakir, miskin dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, mana masalun min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta tersebut karena sedekah atau zakat. Yang kedua, wala dzulmu 'abdin madlamatan fasaqara 'alaiha illa zadahu Allahu biha izza. Jika ada seorang yang dizalimi lalu sabar, kamilah bahwa kemuliaan akan dia dapat. Jadi dizalimi begini, ulama dizalimi di penjara, dia sabar, tidak menuntut, karena dia tuntutannya Allah, itu akan dimuliakan Allah. Tapi iman kita tidak seiman orang-orang hebat ya. Kalau seperti itu kan, maka awas nanti kalau saya jadi habis nanti boleh gitu ya. Sabar. Rasulullah SAW ketika dia belum hijrah itu dihabisi, bukan hanya dicemarkan namanya, bukan hanya dicemooh, bukan hanya dicaci maki, bahkan perbuatan fisik, penzaliman fisik, bahkan mau dibunuh. Ketika berangkat ke Madinah, habis Madinah berkembang Islam di sana, Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, jadi bukan penjajahan, pembukaan kota Makkah dari kezaliman. Yang tadinya Abu Sufyan musuh bebuyutan, musuh Rasulullah, malah Rasulullah bilang apa? Yang masuk rumah Abu Sufyan, Abu Sufyan masuk kaget, lalu masuk Islam. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, wala fataha abdul baba mas'alina fataha Allahu alaihi baba fakrin. Jadi 3 hal tadi apa Pak? Harta kalau disedekahkan tidak akan berkurang. Kedua, orang yang dizalimi lalu sabar, dia akan dimuliakan Allah. Yang ketiga, wala fataha abdul baba mas'alah. Orang yang membuat kesulitan, permasalahan yang sulit, maka akan diberikan pintu kefakiran. Kenapa dipersulit? Contoh tidak ada istilah. Kenapa harus dipermudah? Dipersulit aja. Itu nggak boleh dalam Islam. Tapi jangan dipakai kaidah semuanya bahaya.
Dalam ujian sekolah, kenapa harus dipersulit? Mudah aja, jangan ujian sekolah ikuti kaidah itu, bahaya ini. Pas buat soal mudah-mudah aja. Ini bikin orang ya, waduh. Contoh soal-soalnya sulit, kasih yang mudah-mudah. Kenapa? Masuk, janganlah membuka bab permasalahan karena Allah akan menjadikan membuka pintu kefakiran baginya. Tapi dikasih soal mudah-mudah, gitu maksudnya. Ini contohnya dalam kepengurusan kepemimpinan. Kenapa harus dipersulit sih? Sebenarnya mudah bisa. Kenapa harus pakai kaca atau biar cukai atau pungutan liar? Sebenarnya tak usah bisa. Nah, orang yang membuat kesulitan-kesulitan ini dalam hadis dikatakan akan dibukakan pintu kefakiran baginya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya tentang zakat hadis tersebut? Zakat itu kan memudahkan kehidupan seseorang. Ketika orang itu memudahkan kehidupan seseorang, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Maka Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Itu maksud daripada hadis. Wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu shadaqat wa ya'khudhuha bi yaminihi wa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu aw falahu aw maluhu aw fasilahu hatta innal luqmah la tasiru misla jabal Uhud." Masyaallah, ini hadis luar biasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla yaqbalu shadaqah, menerima sedekah. Jadi akan diterima sedekah seorang muslim itu, wa ya'khudhuha bi yaminihi, dan akan diambil dengan tangan kanannya. Maksudnya ini bahasa biasa namanya. Bukan Allah menerima dari zakat kita, enggak, Allah tak butuh zakat kita. Maksudnya ketika seorang muslim mengeluarkan zakat diberikan kepada orang-orang fakir miskin, itu akan diterima dengan apa? Dengan ujian, dengan sanjungan, diterima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum, dan akan dikembangkan dan akan diperbanyak sedekah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai diistilahkan makhluk itu bijian, satu biji kecil itu bisa berkembang begitu banyak, sampai satu luqmah, satu suap itu istilahnya akan bisa menjadi satu gunung pahalanya. Itu luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rawa Ahmad bi sanadin sahih an Anas radhiyallahu anhu qala ata rajulun min Tamim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Tamim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini malin katsir." Jadi orang yang dari Bani Tamim itu datang kepada Rasulullah, kasih tahu, saya punya harta banyak ya Rasulullah. Wa ahlin wa malin akabira, dan saya punya keluarga dan harta dan akabira. Al-jamaah tanzilu indahu lidiyah. Jadi beliau ini juga ketika ada orang yang datang disambut, artinya kali. Itu ada cerita di Jawa Tengah. Tamunya itu sehari ratusan. Apa itu ya termasuk kurang yang harus sebagai tamu datang itu pasti harus makan, suruh makan 100 tiap hari lebih, bahkan datang tujuannya apa? Minta doa, jangan makannya tapi minta doa, tapi betul-betul disuruh makan. Bayangkan kalau 100 orang dari anggaplah masa 1 juta ya, apa meninggal dari mana? Ya dari Allah. Daratnya apa? Benar dan sebagainya. Saya juga cerita ada pesantren yang di sana. Ya sebenarnya ada
Makassar. Itu pesantrennya gratis, penghafal Qurannya itu gratis. Gratis, makan, tinggal belajar aja. Nah, ada pembesar atau tokoh kaya pengen niru gitu, gak kuat Pak jempol. Pengen niru seperti yang Ustadz atau dia yang ada di Makassar ini. Jadi 100 berapa masuk silakan gratis. Tapi ada aja, kadang datang 1 truk beras, kadang datang minyak. Nah, ini bagus juga tokoh ini. Saya nggak sebutkan, tokoh masyarakat Makassar sudah nasional, sudah didukung oleh pemerintah. Pengen buat itu, nggak kuat juga Pak. Jadi katanya, berat juga. Jadi yang ngasih rezeki siapa? Padahal perusahaan besar. Dia tokoh nasional, bagus pilih-pilih seperti itu, luar biasa bagus pilih. Tapi sekali lagi tidak kuat. Wah, jempol juga kalau ini. Jadi apa rezeki Allah itu lebih banyak daripada manusia. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Zakat itu tidak seperti bab pernikahan. Ya zakat tidak seperti itu. Memotivasi, ngasih tahu. Biasanya cara dapat Anda jelas ya? Jelas apa ya? Baik. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta yuwafi ni'amahu wal bafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-muslimin wa ighfir المؤمنين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.